arahnya kemana? Kemudian dampak-dampak apakah yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan festival olahraga pendidikan? Karena sangat-sangat diharapkan bahwa kita menyelenggarakan suatu event atau kegiatan olahraga festival ini tidak hanya selesai begitu saja, tapi ada dampak-dampak yang akan kita berikan, terutama dalam mempersiapkan generasi bangsa kita. Oke, sebenarnya malam ini ada 3 materi. Kami mohon maaf karena Prof. Tandio masih dalam perjalanan, karena ada permasalahan delay pesawatnya, beliau dari Manado. Jadi sementara ini ada 2 narasumber terlebih dahulu akan memaparkan. Pertama ada Prof. Charlie Setiawan, beliau dari Universitas Negeri Yogyakarta, yang akan memberikan materi terkait bermain, belajar, dan bertumbuh. Peran literasi fisik dalam festival olahraga pendidikan. Kemudian yang kedua nanti ada narasumber kami yaitu Muhammad Sauhi Putra. Beliau adalah psikolog olahraga. Akan memberikan materi tentang bermain dan pembentukan identitas menyongsong masa depan dengan nilai positif. Jadi nanti kita akan panel mereka para narasumber memberikan materi, baru nanti terakhir mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. Baik, untuk pertama silakan Prof. Charlie. Terima kasih Kak Rika. Bapak Ibu semua, mohon izin share screen dulu. Boleh saya berdiri di bawah? Oke, bentar. Ya. Mohon izin, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyampaikan apa yang akan menjadi uh, dasar bagi penyelenggaraan FOP ini. Salah satunya karena ada beberapa aspek yang itu menjadi uh, um, kerangka kerja kita. Perkenalkan, nama saya Charlie Setiawan, walaupun sudah disebut saya dari UNY, guru besar di bidang pedagogi olahraga. Memang fokus saya pada pendidikan olahraga, walaupun saya memiliki beberapa pengalaman tentang menjadi pelatih untuk atlet elit gitu di panjat tebing. Jadi saya pernah menjadi head coach timnas panjat tebing yang untuk Asian Games dan prakualifikasi Olimpiade Tokyo 2020. Semua pengalaman pendidikan saya terkait dengan pendidikan, khususnya pendidikan olahraga. Jadi memang nggak kemana-mana gitu. Walaupun pernah kesana kemari, tetap istiqomah ada di olahraga pendidikan. Nah, oleh karena itu saya coba akan bertanya ketika Bapak Ibu itu mendengar istilah olahraga pendidikan atau deputi bidang pemuda di bidang asisten deputi olahraga pendidikan, kira-kira olahraga pendidikan itu kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Boleh naiknya. Silakan. Bermain. Salah satunya bermain, Pak. Iya.
bersenang-senang dengan Bermain, cara bersenang-senang. bermain tapi ada pendidikannya. Misalnya dia berlari sambil apa ya? Lari sambil berjoget. Ya, bisa juga kan. Salah satu aja. Terima kasih Ibu. Yang lain mungkin? Ya, 2 aja lagi ya. Silakan. Mohon izin untuk olahraga pendidikan, kalau yang saya dengar atau yang pernah saya ikuti bahwa aktivitas jasmani yang berada di pendidikan yang bertujuan untuk kebugaran suatu peserta didik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terakhir ya, silakan. Mohon izin, Pak. Olahraga pendidikan adalah olahraga yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan pendidikan gitu, Pak. Ya, tujuan pendidikan. Jadi olahraga itu sebagai alat gitu, Pak, untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Baik. Itu olahraga pendidikan. Terima kasih. Siap, terima kasih. Saya ingin menegaskan ini ya, dari Bapak Ibu yang ada di sini, apa namanya, saya tidak bisa lebih menyepakatinya, sangat sepakat. Apakah itu olahraga dalam setting pendidikan di mana lebih berorientasi pada kebugaran, bisa jadi sebagai alat gitu ya, untuk mencapai tujuan pendidikan gitu ya, melalui mungkin aktivitasnya ya tidak melulu kompetitif, bisa jadi bermain, dan dari bermain itu mendapatkan sisi-sisi edukasinya. Nah, ini perlu kita tegaskan bersama bahwa kita sebelum membicarakan ini lebih lanjut, ketika nanti Bapak Ibu akan berhadapan dengan teman-teman guru di daerah masing-masing, itu tidak banyak yang memiliki cara pandang seperti Bapak Ibu. Rekan-rekan saya guru itu yang olahraga kecenderungannya akan melihat itu untuk prestasi, itu untuk olahraga di pendidikan itu untuk anak-anak mencapai keterampilan tingkat tinggi sehingga bisa apa namanya, bisa menjadi atlet dan di kemudian hari bisa mendapatkan prestasi tertinggi. Itu sering sekali nanti akan dihadapi dan barangkali akan Bapak Ibu akan mendapatkan pertanyaan. Banyak pertanyaan, kenapa festival olahraga pendidikan yang tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya, gitu ya. Kenapa tidak mencerminkan berbagai cabang olahraga? Nah, ini nanti menjadi banyak pertanyaan ya. Yang ingin dicoba dikembalikan oleh ASDEP olahraga pendidikan adalah mengembalikan marwah olahraga pendidikan sebagai pembelajaran siswi-siswi kita, siswa-siswi kita tanpa terkecuali. Apakah mereka itu cowok cewek, tidak ada perbedaan. Apakah mereka punya abilitas maupun nggak punya abilitas, bahkan punya disabilitas, tidak dipandang bulu, semuanya sama. Apakah mereka sangat terampil atau tidak terampil, apakah tubuhnya atletis atau obesitas, semua berhak mendapatkan sentuhan pendidikan. Semua berhak mengalami proses pembelajaran tentang gerak dan melalui gerak. Nah, ketika kita bilang belajar bagi siswi, maka belajar apa? Tentu saja belajar tentang dan melalui gerak, ya. Nah, di sini mungkin sudah sangat paham, saya hanya sekedar cepat saja mengulik. Yang kita ingin tujukan oleh Ordik itu kekayaan anak-anak belajar dari berbagai dimensi. Kalau kita lihat, misalnya kita punya 4 dimensi ini, warnanya berbeda-beda, ada biru, ada kuning, ada pink, ada merah. Kalau itu warna-warna yang mewakili domain psikomotor, afektif, kognitif, sosial, kalau itu dicampur dan saling berinteraksi, maka akan menjadi kumpulan warna yang saling terkait dan itu menjadi pengalaman yang sangat kaya akan pembelajaran. Itu maksudnya. Nah, itu semua kalau secara afektif misalnya anak-anak akan mengembangkan sosial emosional, nilai dan sikap. Kalau kognitif adalah pengetahuan tentang taktik,
strategi, konsep gerak, dan seterusnya. Kemudian pemecahan masalah ketika sedang bertanding, mendapati lawan dengan keterampilan yang seperti ini, seperti itu, mesti seperti apa gitu ya. Ketika bermain, ada teman satu tim yang begini begitu, kita mesti seperti apa. Kemudian ada sosial, kerja tim, komunikasi, tanggung jawab, dan seterusnya. Dari sisi psikomotor, kita akan mengembangkan keterampilan fisik dan seperti disebutkan tadi adalah kebugaran. Baik ya, Bapak Ibu yang ingin banyak sekali nilai edukasi yang bisa diambil dari olahraga dan aktivitas permainan fisik dari pihak deputy, asisten deputy, Ordik mengambil sisi leadership-nya yang diangkat di tahun ini. Jadi di tahun ini memang mengusung tema bagaimana dengan berolahraga anak-anak itu belajar leadership. Itu yang menjadi ditekankan. Barangkali di tahun depan akan menembak sisi yang lain gitu ya. Nah, aspek leadership dan mungkin juga aspek-aspek lain akan disampaikan oleh Kak Putra, dan mungkin leadership akan disampaikan Prof. Tandio nanti kalau beliau hadir. Saya sampaikan dari berbagai lingkaran tadi, pengalaman belajar tadi adalah menjadi bumbu unik untuk literasi fisik selain leadership, selain kepemimpinan. Nah, literasi fisik di sini akan mohon izin saya sedikit ulas, barangkali Bapak Ibu sudah mengenal, tapi akan aku coba melihat dari perspektif lain. Literasi fisik itu ada beberapa komponen, setidaknya 3. Yang pertama, kompetensi fisik. Anak-anak yang memiliki literasi fisik itu memiliki kompetensi fisik untuk melakukan. Kalau nggak bisa lari, ya nggak mungkin nanti anak-anak terliterasi untuk bisa main sepak bola, basket, karena itu semua membutuhkan lari. Kalau anak-anak nggak bisa melempar objek, itu mereka nggak akan bermain baseball, nggak akan bermain volley di kemudian hari. Gitu. Anak-anak nggak bisa berenang, nggak akan bermain polo air, nggak akan berolahraga dayung, walaupun dia tinggal di dekat danau atau waduk. Gitu ya. Nah, kompetensi fisik semata itu tidak cukup. Seorang anak harus memiliki motivasi untuk melakukan itu. Motivasi karena tahu, motivasi karena menghargai beraktivitas fisik itu bisa bermanfaat bagi dirinya, kesehatannya, dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian komponen yang terakhir adalah kepercayaan diri. Punya kompetensi fisik, punya pengetahuan, punya motivasi, tapi nggak percaya diri sama saja. Orang atau seorang anak tidak akan melakukan aktivitas itu. Ya, itu 3 komponen penting, satu kesatuan yang di masa usia sekolah adalah masa krusial untuk mengembangkan 3 aspek ini, yang pada akhirnya ketiga komponen ini akan membantu anak menjadi aktif hidupnya nanti secara fisik sepanjang hayat mereka. Itu landasan yang akan dipakai oleh Ordik ketika mengembangkan festival olahraga pendidikan ini. Jadi beda sekali dengan hawa-hawa ini harus podium, prestasi, piala, dan seterusnya ya. Sampai di sini ada yang ingin dibahas nggak? Baik, kalau tidak ada, saya ingin mencoba mengunyah ini. Ini konsep yang nampaknya sederhana, tapi kadang agak susah dikunyah ya. Saya coba bacakan puisi karya Sapardi Djoko Damono. Mungkin Bapak Ibu dari generasi yang agak lama gitu mungkin mengenal siapa beliau yang baru meninggal beberapa waktu silam. Beliau adalah seorang sastrawan yang menganut aliran puisi lirik gitu. Dan puisi ini dijadikan lagu. Saya pikir beberapa dari kita juga mengenal lagunya yang juga sama judulnya adalah Aku Ingin. Nah,
Saya akan coba bacakan ini ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Puisi ini begitu sederhana, kata-katanya simple dan menggambarkan peristiwa yang terjadi begitu saja kita lihat bukan satu masalah gitu. Tapi di tangan Sapardi Djoko Damono, sesuatu yang keseharian di depan kita itu menjadi sangat powerful, menjadi sangat bermakna. Coba bayangkan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Cinta yang sederhana itu seperti apa sih? Cinta yang nggak kompleks, cinta yang barangkali tidak menuntut, cinta yang barangkali gitu ya. Itu seperti kata yang tidak tempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Api ketemu kayu, kayunya terbakar jadi abu, itu hal yang sangat biasa banget gitu kan. Tetapi ketika itu disandingkan dengan makna cinta, itu makna pengorbanan yang ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena kayu tidak sempat berkata-kata gitu. Saking ikhlasnya nggak bilang aku panas gitu ya, aku jadi arang, jadi abu itu. Saking ikhlasnya. Dan itu menurut Sapardi Djoko Damono itu adalah cinta yang sederhana. Begitu mendalam maknanya. Sama juga dengan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Pengorbanan yang luar biasa dari sesuatu yang ada, awan, dia harus menjadi hujan dengan cara dia meniadakan dirinya sendiri. Dan jangankan berkata-kata, isyarat pun tidak sempat disampaikan oleh awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Dan itu cinta sederhana, cinta yang simple, cinta yang tidak menuntut. Sapardi Djoko Damono begitu kuatnya menyihir kita dengan kata-katanya. Sebagai penyair besar, Sapardi memiliki apa? Sapardi memiliki attitude, memiliki sikap, memiliki tindak tanduk, tingkah laku kebahasaan yang menyerap di dalam kesehariannya dia. Ya, attitude itu kira-kira disposisi, hasrat ya, keinginan, motivasi yang itu didahului oleh yang namanya pradisposisi. Jadi sebelum kita memiliki motivasi, mohon maaf ini orang psikologi, sebelum kita mau memiliki motivasi, ada yang mendorong di atasnya motivasi. Sebelum kita punya disposisi untuk melakukan sesuatu, itu ada pradisposisi. Nah, pradisposisi ini terdiri dari 3. Pradisposisi mereka yang menyihir kita dengan kata-kata, seperti Sapardi Djoko Damono dengan puisi liriknya, Pramoedya Anantatur dengan novel-novelnya. Itu menyihir kita dengan kata-katanya. Mereka punya pradisposisi, namanya pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Pengetahuan dan keterampilan motivasi mereka apa? Mereka memiliki pengetahuan tentang tata bahasa yang kuat, kosakata yang sangat luas dan kaya, linguistik, wawasan dalam kesusastraan maupun wawasan yang sifatnya umum. Mereka terampil dalam hal keterampilan dalam menulis dan membaca serta menyelami teks, berbicara, mengartikulasikan ide, gagasan, perasaan dalam kebahasaan. Dan mereka punya motivasi. Sastrawan hebat selalu memiliki hasrat untuk membaca, menulis, dan bertutur secara artikulatif. Ini bedanya sastrawan dengan kita-kita orang umum ya. Mereka punya disposisi ini. Nah, mari kita lihat. Bagaimana sejarahnya Sapardi Djoko Damono. Dari kecil sejarahnya Sapardi itu sudah tertarik, sudah excited dengan kata-kata. Huruf dan kata itu sudah senang di awal gitu ya. Di usia-usia awalnya yang paling bawah, kotak bawah. Di usia 6-7 tahun dia sudah mulai meminati huruf dan kata. Di usia-usia SD akhir SMP dia sudah mencintai bahasa. Di usia SMA
Dia membuka perpustakaan di Surakarta. Kemudian mulai menulis puisi, kuliah di jurusan kesusastraan UGM, dan pada akhirnya menjadi sastrawan elit. Dan sepanjang hidupnya, walaupun sudah pensiun sebagai guru besar, sudah tidak lagi seproduktif yang dulu, dia masih memiliki literasi sepanjang hayat. Terus berproses dengan kata-kata dan bahasa. Itu Sapardi Djoko Damono yang perjalanannya meniti literasi awal dia kuat, kemudian beliau meniti segitiga yang di sebelah sisi ini sampai menjadi sastrawan elit. Kenapa segitiga? Karena ujung segitiga itu kecil. Yang namanya sastrawan elit itu tidak banyak, hanya sedikit gitu. Termasuk Sapardi Djoko Damono. Tetapi orang yang menggunakan literasi awal untuk keperluan literasi mereka, menulis buku harian, menulis status di Facebook atau di IG, menulis personal statement, membaca cerpen, menulis laporan kegiatan, skripsi, menulis surat laporan, menulis artikel, membaca e-book dan sebagainya. Itu adalah dunia literasi yang itu bisa dicapai ketika seorang anak memiliki literasi awal yang bagus. Bisa ditangkap nggak? Ini olahraga pendidikan, bukan bahasa. Maka sekarang kita ke bahasa. Baik, saya bilang tadi saya pernah menjadi head coach dari timnas panjat tebing, dan ini salah satu atlet kami yang memecahkan, bukan memecahkan rekor, tapi mendapatkan emas untuk pertama kali, dan di Asian Games mendapatkan emas. Aris Susanti Rahayu pada waktu itu dijuluki sebagai Spider Woman kalau mungkin Bapak Ibu mengikuti. Kita lama sekali haus untuk bisa mendapatkan juara dunia, dan juara dunia dan mendapatkan emas untuk pertama kali kita di level nasional pada waktu itu ya. Kita coba putarkan. Oh sorry, ini benar, ini pecah rekor dari 7 detik bertahun-tahun dan dipecahkan oleh Aris Susanti Rahayu. Post got away well, but then Son stumbled almost immediately. What can Aris Susanti Rahayu do? She's going absolutely full tilt. She's breaking the world record. Aris Susanti Rahayu, the first woman of the 7 seconds in the history. Baik, dia bilang ini pertama kali di dunia, sejarah dunia panjat tebing, manusia memecahkan di bawah 7 detik karena sebelumnya tidak pernah. Ya. Dan sekitar 2-3 tahun setelah Aris Susanti Rahayu, kita memecahkan lagi untuk putra. Yang putra itu lama sekali tidak dipecahkan untuk nomor speed. Sampai Federasi Internasional Panjat Tebing itu begitu frustasi ya. Kok nggak pecah-pecah? Kalau nggak pecah-pecah olahraga ini nggak menarik gitu. Sehingga mereka melakukan riset secara khusus di Prancis, di laboratorium, untuk membuat handhold pegangan itu yang merah-merah tadi itu. Yang gimana caranya, bahannya dan teknologinya untuk rekor itu bisa dipecahkan. Selama sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahun rekor itu tidak dipecahkan. Pemegang rekor terakhir orang Iran. Dan siapa yang memecahkan? Yang memecahkan anak-anak kita. Kiromal Katibin dan Frederick Leonardo dengan catatan 5, sekian detik ini dipecahkan di Salt Lake City di Amerika. Coba putarkan ya. All Indonesian Final, jadi merebutkan juara. Ready? Come on, boy, show us what you got. We're moving as fast as lightning in the close race. Patrick Leonardo takes it barely 5.208 seconds. Ya, ini kalau Bapak Ibu dengar announcernya bilang ini pecah-pecah 2 kali bahkan di satu event gitu ya. Mereka sudah menduga tapi tinggal menunggu buktinya, karena kita kan punya media sosial ya yang mengupload betapa latihan-latihan kita itu pecah rekor, sehingga dibutuhkan di kejuaraan dunia di Salt Lake City.
Nah, kembali ke para atlet. Sebagai atlet elit, seperti sastrawan elit ya, seperti Sapardi Djoko Damono, Aris Susanti Rahayu, Fredrik Leonardo, dan Kiromal Khatibin memiliki attitude jasmaniah, yakni sikap, tindak tanduk, tingkah laku, aktif secara fisik. Saya tahu karena saya bertahun-tahun bersama mereka 24 jam, 7 hari seminggu. Dan attitude itu sama dengan attitude sastrawan ya. Dia disposisi yang didahului oleh pradisposisi. Nah, pradisposisi mereka yang menyihir dengan gerak, kalau Sapardi Djoko Damono menyihir kita dengan kata-kata, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, mereka menyihir kita dengan gerak. Kemampuan gerak mereka yang luar biasa, di atasnya orang tercepat dalam hal memanjat seluruh dunia. Mereka punya pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Atlet elit memiliki pengetahuan tentang sistem keamanan ketika memanjat, simpul dan tali temali, peraturan pertandingan, tempat latihan, taktik dan strategis, dan seterusnya. Mereka memiliki keterampilan juga, terampil dan luwes dalam memperagakan teknik berolahraga, dalam hal ini panjat tebing misalnya. Mengunjuk kerjakan tubuhnya untuk bisa cepat, berjuang dengan kekerasan mentalnya. Mereka juga punya motivasi, selalu memiliki keinginan untuk mengenal, memelihara, meningkatkan kemampuan fisik dan skillnya, sehingga performanya menjadi juara dunia. Nah, bagaimana proses mereka berlangsung gitu ya? Sama seperti Sapardi Djoko, mereka namanya literasi fisik awal. Mohon maaf saya nggak membawa, tapi pakai ini bisa ya. Baik, ini adalah literasi fisik awal. Kalau Sapardi Djoko Damono mengenal huruf, meminati kata, menyusun kalimat, menyusun paragraf, menuliskan puisi, atlet juga sama prosesnya. Mereka mengenal gerak, berpindah tempat, berlari, berjingkat gitu ya, bergeser gitu ya. Semua itu adalah ABC gerak. Sama dengan AB kata-kata gitu, alfabet gerak. Mereka sangat mapan di waktu kecilnya. Nah, kemudian mereka meminati gerak ini itu. Aris Susanti Rahayu dulu pemain voli sebelum masuk ke panjat tebing. Fredrik Leonardo pemain parkour sebelum pindah ke panjat tebing gitu. Kalau Khatibin memang dari kecil panjat tebing ya. Ada banyak cara menuju ke sana. Ya. Itu intinya literasi fisik mereka di awal itu sangat mapan, seperti Sapardi Djoko Damono. Mereka meniti yang segitiga itu. Di SMA mereka latihan berlatih, kemudian belajar bertanding, tidak langsung tiba-tiba bertanding di tingkat internasional, enggak. Mereka belajar dulu bertanding itu seperti apa sih, mendapatkan berbagai proses di situ seperti apa, sampai berlatih untuk bertanding, sampai bertandingnya untuk menang, tidak lagi bertanding itu untuk datang bertanding, tapi benar-benar bertanding untuk menang. Saya sebagai head coach tidak akan pernah berangkat ketika kita tidak menang. Ya, kita kalau berangkat harus podium. Kalau nggak podium nggak berangkat. Jadi kita memang harus mempersiapkan benar-benar itu karena kita sudah masuk pada tahap yang kecil tadi, bertanding untuk menang. Seperti sastrawan elit, mereka adalah atlet elit bertanding untuk menang. Nah, kita melihat mereka si Khatibin sama Fredrik belum pensiun, bahkan Fredrik Leonardo mendapatkan tiket untuk Olimpiade di Paris tahun 2024 sebagai Olimpian beberapa tahun. Tapi Aris Susanti Rahayu sudah pensiun sejak PON di Papua dan sekarang tetap menekuni olahraga sepanjang hayat. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu semua, kita tidak membicarakan elit atlet. Karena elit atlet itu masuk segitiga itu. Sebagaimana guru bahasa juga tidak akan membicarakan Sapardi Djoko Damono. Mereka di kelas-kelas mungkin Bapak Ibu yang latar belakangnya bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa daerah yang lain.
tentu tidak akan mengajari anak-anak untuk menjadi seperti Sapardi Djoko Damono atau Pramudia Anantatur. Tetapi mengajari mereka di masa awal adalah membuat mereka terliterasi dengan baik. Sehingga pada akhirnya menggunakan kemampuan literasinya untuk menulis, bisa menulis dengan baik, menulis status dengan baik, ya, menulis surat lamaran dengan baik sehingga diterima bekerja itu kan suatu bentuk kesejahteraan. Kita tidak akan memfokuskan pada segitiga, kita memfokuskan pada yang banyak orang di area biru itu. Di mana anak-anak semestinya memiliki literasi fisik yang awal yang mapan, kemampuan bergerak, berpindah tempat, kemampuan melempar objek, menangkap objek, mungkin memanipulasi objek dengan dengan alat gitu ya, dengan alat yang panjang, alat yang pendek gitu. Itu adalah bentuk-bentuk literasi fisik awal gitu. Nah, ketika itu mapan, mereka akan menggunakannya untuk apa? Masuk ke area biru, di mana anak-anak akan aktif untuk apapun bentuk olahraganya, mau lompat tali, BMX, skateboard, futsal, mungkin camping, kemudian hiking di hutan, badminton, jogging kayak sepanjang hayat sampai pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa jalan kaki. Sudah habis itu sama dokter dibilang nggak boleh lari, Pak. Sekarang renang saja lututnya sudah sakit atau apa gitu kan. Sampai akhirnya nggak bisa renang juga, dokternya bilang udah ikut senam lansia gitu ya. Sepanjang hayat, semua usia, kalau orang memiliki literasi fisik yang mapan, maka akan sangat menjanjikan untuk mereka berpartisipasi hidup aktif sepanjang hayat mereka. Jadi literasi fisik itu bagaimanapun harus difasilitasi pembelajarannya. Siapa yang bertanggung jawab? Semua orang, tapi utamanya kita ya yang ada di dunia pendidikan. Saya, Bapak Ibu di Dispora, kemudian guru-guru olahraga di sekolah-sekolah. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mengenali anak yang secara fisik terliterasi? Saya coba sampaikan ya. Sama, predisposisi mereka yang terliterasi secara fisik dari sisi pengetahuan. Mereka tahu tentang berbagai aktivitas fisik dan memahami pentingnya menjaga gaya hidup aktif. Mereka menyadari bagaimana kontribusinya pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Keterampilan, mereka mahir dalam berbagai keterampilan motorik. Jadi nggak bisa kalau kita nggak fasilitasi kemampuan geraknya, keterampilannya tetap kita fasilitasi seperti berlari, melempar, melompat, menjaga keseimbangan gitu ya. Keterampilan ini memungkinkan mereka untuk secara percaya diri aktif berpartisipasi dalam olahraga, dalam aktivitas yang lain. Dan mereka punya motivasi, yakni mereka menghargai aktivitas fisik sebagai sesuatu yang penting bagi dirinya, kemudian mereka melakukan. Terakhir, penutup. Peran literasi fisik dalam Festival Olahraga Pendidikan menjadi dasar penting karena menjadi kerangka kerja edukatif kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah literasi fisik, FOP itu akan menjadi selebrasi perayaan anak-anak kita dalam berproses dan menghasilkan pembelajaran mereka tentang dan melalui gerak. Demikian, mohon kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Cali atas materinya, luar biasa sekali. Baik, mungkin lanjut saja untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Sauki Putra. Silahkan. Ya, saya izin niru style Pak Charlie ya. Izin Prof. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Syauki Putra, panggilan kerennya Putra. Tapi ada beberapa orang sih manggilnya Syauki. Saya nggak masalah selagi masih dalam koridor Muhammad Syauki Putra ya. Tapi kalau untuk dipanggil Muhammad terus terang saya merasa malu gitu. Karena derajat saya jauh dengan beliau ya. Oke Bapak Ibu, malam hari ini tadi sudah
dibuka oleh Prof. Charlie dengan sebuah filosofi menarik bahwa memang konsep olahraga pendidikan itu kita nggak ngomongin ujung dari bukitnya, kita ngomongin bagian bawahnya gitu, bagian yang besar ya Prof ya. Di sini juga saya ingin mengingatkan kita kembali gitu terkait ketika kita ngomongin atlet olahraga kita konotasinya selalu dengan atlet elit ya. Kita lupa bahwa memang sebelum menjadi elit ada proses yang panjang yang kadang itu terlewat dan dianggap sepele oleh kita semua. Nah, di sini saya coba mengambil satu tema kecil aja gitu tentang bagaimana identitas itu dibentuk lewat pembentukan nilai yang sebenarnya terkesan bukan olahraga-olahraga banget. Itu yang kita angkat di Festival Olahraga Pelajar 2024 ini. Itu lewat sebuah proses bermain. Nah, Bapak Ibu, dengan tagline Play Today, Lead Tomorrow, Festival Olahraga Pendidikan 2024. Ada 3 kata di situ yang menarik. Festival dan juga olahraga pendidikan. Kalau kita lihat, ketika saya mengucapkan kata festival, kira-kira apa yang muncul di benak kita? Apa yang terbayang? Festival. Perayaan. Rame-rame. Ada lagi? Kemeriahan. Ada lagi Bapak Ibu? Bersenang-senang. Itu adalah konsep dari festival. Kita semua sepakat bukan? Bahwa memang festival olahraga pendidikan ini sifatnya harus bersenang-senang, harus dirayakan bersama, dan harus dinikmati oleh semua pihak. Tadi saya ungkapkan di depan satu cara yang paling mudah untuk bersenang-senang adalah dengan bermain. Saya lihat dari beberapa gambar yang saya tunjukkan di sini mana yang kira-kira Bapak Ibu setuju dengan konsep bermain. Dalam definisi kita masing-masing ya. Mana yang bermain? Semua. Ada pendapat lain? Yang paling atas, yang mana Pak? Yang anak-anak oh yang oh itu cape apa ya? Sarung, sayap ya. Jubah. Padahal suara saya sudah keras ini. Gak apa-apa Pak, biar Iya. kedengaran sama teman-teman yang Ya, di baik. Zoom. Teman-teman yang lagi online, salam Igornas. Kenapa saya katakan 2 itu tidak termasuk bermain? Karena yang tradisional, benar-benar tradisional itu yang paling atas. Sudah menunjukkan merdeka. Saya bebas. Ditunjukkan oleh anak itu. Iya. Kalau yang ini engkle terus itu bermain. Kalau yang ini kepada edukasi, kepada pembelajaran. Ya. Apa ya? Motorik kasar dan halus itu. Dan saya lebih setuju yang atas. Persoalan nomor 2, yang nomor 2 sama-sama bermain sih, tapi yang lebih bermain yang di atas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak. Ya. Supaya tahu, kebetulan saya dari Kabupaten Pasir. Oh dari Pasir, oh calon ibu kota negara ini ya Pak ya? Ibu kota Kabupaten Pasir. Ya. Oh sudah ibu kota negara sekarang ya Pak ya? Insya Allah 17 Agustus Bapak Jokowi akan menjadi pembina upacara di IKN. Ya. Saya ngundang langsung ini. Silakan. Teman-teman yang online nanti kita bertemu di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Tadi ada pendapat semuanya bermain dari Bapak ini, ya semuanya bermain. Tapi menurut saya yang paling merepresentasikan mana bermain itu yang paling atas.
Untuk menjawab itu kita lihat dulu konsepnya. Kita sepakat dulu ya. Bahwa yang namanya bermain itu adalah sebuah aktivitas, perbuatan. Baik yang sifatnya spontan maupun yang memang sudah terencana. Yang memiliki tujuan untuk bersenang-senang. Baik pakai alat atau enggak. Jadi kalau kita melihat dari definisi ini. Yang namanya bermain itu apa? Kata kuncinya adalah bersenang-senang. Ya. Kita boleh punya konsep bermain bahwa bermain itu harus A, harus B, harus C. Tapi di sini dijelaskan bahwa memang yang namanya bermain itu adalah konsep bersenang-senang. Tujuan utamanya bersenang-senang dulu. Ya. Nah, kemudian dia bisa pakai alat, bisa enggak, bisa ada aturan, bisa enggak. Itu yang namanya bermain. Ya. Kemudian yang gak kalah penting adalah ketika anak bersenang-senang itu adalah sebuah hak. Hak dia ketika dia bertumbuh dan dia menjadi seorang anak. Dan ketika bermain yang terkesannya hanya bersenang-senang, ternyata ada proses pembentukan sebuah perilaku di sana. Pembentukan perilaku itu dibentuk lewat proses mengamati, proses mencoba, proses meniru, dan proses menyatu dengan lingkungan. Serta orang lain yang terlibat di dalam proses permainan itu. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa bermain itu sebuah kegiatan yang bersenang-senang yang bisa bermanfaat sebagai sebuah media bagi anak untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kalau ngomongin dunia luar, kita bisa lihat mengulik sedikit ya, kembali kita mengingatkan kembali. Dunia luar itu apa sih gitu. Ya, ini salah satu konsep dalam psikologi ketika kita ngomongin pembentukan perilaku yang kaitannya dengan dunia luar. Nah, perilaku seseorang itu dibentuk oleh beberapa bagian, oleh beberapa sistem yang diistilahkan dengan mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem. Si mikrosistem ini adalah orang-orang yang memang berinteraksi langsung dengan seseorang. Nah, kalau umpamanya kita bilang kita ngomongin olahraga pendidikan, ya, kita anggap aja bahwa ini adalah anak usia pendidikan, siapa yang paling berpengaruh dalam proses pembentukan perilakunya, identitasnya, yaitu orang tua, saudara, guru, teman, dan tetangga yang setiap hari berinteraksi dengan anak itu. Kemudian di luarnya lagi ada anggota keluarga besarnya, ada media massa, apalagi anak sekarang ya, ada internet, ada sosial media. Itu termasuk hal yang mempengaruhi perilaku anak. Dan yang gak kalah pentingnya ada faktor di luar itu semua yang bentuknya budaya, norma sosial, dan sistem pendidikan. Jadi ketika kita mencoba mempengaruhi anak itu, kita mulai dari mana ya gitu. Kalau umpamanya dari sisi rumah, kita mulai dari mikrosistemnya. Kalau dari lingkungannya, kita bilang dari si ekosistemnya. Tapi kalau umpamanya kita ngomong satu negara, kita mau rubah, kita mau ciptakan perilaku identitas yang baiknya dari mana ya? Ya, dari sistem pendidikannya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita ngomongin menyebutkan sebuah perilaku anak, itu kita tidak melulu ngomong tentang anak itu. Kita ngomong tentang tanggung jawab satu lingkungan yang kita sebut sebagai dunia luar. Dunia luar itu siapa aja? Ada orang tua, ada guru, ada bahkan aspek-aspek yang kesannya tidak ada. Seperti budaya, kan nggak ada barangnya ya, abstrak konsepnya. Norma sosial, konsepnya abstrak. Dan sistem pendidikan, konsepnya abstrak. Itu mempengaruhi dalam pembentukan identitas anak. Karena itu nanti ketika kita ngomongin kenapa sih festival olahraga pendidikan ini penting dan harus dilakukan, karena kita mencoba melihat bahwa sebuah metodologi yang bisa membentuk identitas anak lewat sebuah festival. Nah, tadi kita ngomongin anak ya. Sekarang kalau pemain lihat gambar ini, kita udah ngomongin tuh anak itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dan untuk menjawab siapakah mereka, Bapak Ibu punya jawaban apa? Siapa mereka ya?
Ada yang menjawab, itu kayaknya sekelompok anak sekolah sedang main bola. Itu sekelompok remaja atau anak-anak sedang main bola. Atau itu sekelompok atlet sepak bola sedang latihan. Ya. Atau kita ngomong, oh itu murid sekolah dasar yang sedang main bola. Ya, semua jawaban benar Bapak Ibu. Karena pada dasarnya anak itu tidaklah satu peran. Individu itu tidak satu peran. Bahkan kalau kita lihat ketika mereka masih usia remaja, usia anak-anak aja ya, masih kita bilang orang muda ya. Soalnya dalam psikologi ini usia pendidikan yang kita akan kaji ini adalah usia berapa level gitu. Jadi kita bilang aja orang muda. Usia orang muda ini tuh secara atletik tadi kita bilang dia melewati tahap inisiasi, tahap perkembangan. Itu peran atletiknya. Kemudian tahapan psikologisnya dia adalah seorang anak dan juga seorang remaja. Yang ketiga adalah ketika kita ngomong tahapan psikososialnya, dia adalah orang yang dipengaruhi orang tua, guru, teman, ataupun pelatihnya. Kemudian kalau kita ngomongin tahapan akademis, dia adalah seorang pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah. Artinya ketika kita mengomongkan sebuah identitas, sebuah entitas yang dimiliki oleh anak yang akan dibentuk, itu kita tidak terlepas dari peran-peran ini. Jadi kita nggak bisa melihat bahwa anak itu adalah sosok yang sifatnya unidimensional. Kita melihat bahwa anak itu adalah sosok yang kompleks. Tapi di balik kekompleksan itu tentu saja ada bagian yang bisa kita kembangkan. Tadi saya mengulik sedikit tentang sekelompok anak yang sedang bermain secara berkelompok ya, main bola. Nah, kita lihat lagi sih kenapa sih harus dilakukan secara berkelompok? Karena ternyata memang permainan-permainan yang dilakukan secara berkelompok ini punya beberapa keistimewaan Bapak Ibu. Yang pertama, dia mendukung proses kematangan kognisi. Ketika anak bekerja bermain secara berkelompok, akan ada pengambilan keputusan bersama, kemudian akan ada upaya pemecahan dari dinamika kelompok, pemecahan masalah dari dinamika kelompok, yang menuntut proses berpikir kritis dan kreatif. Nah, secara tidak langsung bermain secara berkelompok ini sudah terbukti memberikan kesempatan buat anak untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, kita lihat secara emosional. Kenapa bermain berkelompok itu memberikan kematangan secara emosional? Karena ketika anak bermain secara berkelompok, dia mengenali perasaannya dan juga mengenali perasaan orang lain. Ini adalah level tertinggi dari kematangan sosial. Ketika anak mampu memahami perasaannya, mampu mengelola emosinya, dan kemudian dia mampu melihat perasaan orang lain dan mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain itu lewat sebuah perilaku empati. Yang ketiga, keistimewaan apa lagi dari bermain secara berkelompok? Yaitu dia akan berkembang keterampilan sosialnya. Ketika anak bermain secara kelompok secara tidak langsung, dia akan belajar bagaimana cara ngasih instruksi ke temannya, cara memberikan pujian ke temannya. Secara nggak langsung dia juga akan belajar bagaimana supaya kita mainnya enak, sama-sama enak. Dia akan bekerja sama supaya mainnya ini lancar. Jadi kalau mau main nggak ada yang gangguin, nggak sumisi. Yang ketiga adalah bagaimana anak diajarkan tentang bahwa sudut pandang itu berbeda-beda. Jadi dia belajar tentang menghargai perbedaan. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika dia bermain dengan temannya dan temannya menyemangati, itu merupakan sebuah bentuk pencapaian kemampuan, keahlian, sehingga menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, ini tadi menarik juga. Dari awal kita ngomongin festival olahraga pendidikan, play today, lead tomorrow. Kita ngomong lagi. Secara nggak langsung kita ngomongin tentang, kita selalu terbayang ketika ngomong lead tomorrow itu kan ngomongin tentang memimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan. Apa sih bedanya antara pemimpin dan kepemimpinan?
kata benda sama kata kerja. Tepatnya kata benda dan kata sifat ya Pak ya. Iya. Ya. Kata benda, oke benar. Yang pertama adalah pemimpin itu adalah perannya. Sedangkan kepemimpinan adalah atributnya. Nah, peran pemimpin itu bukan melulu tentang bagaimana mengelola orang lain. Tetapi kita ngomongin tadi pemimpin itu adalah tentang juga bagaimana mengenali dirinya sendiri. Dan kepemimpinan adalah atribut wajib yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan kata lain, kita bisa sebutkan bahwa, oh iya, oke. Nah, tadi ketika kita ngomongin kepemimpinan sebagai sebuah atribut wajib, akan ada muncul pertanyaan, apakah dia tercipta? Apakah ia sebuah hasil dari penciptaan? Memang ada teori yang ngomongin, oke, yang namanya kepemimpinan itu adalah udah bakat sih, memang dari udah kelihatan nih anak bakatnya, kepemimpinan udah kelihatan. Tapi saya sebagai seorang yang merasa lebih cenderung dan lebih mengamini bahwa memang kepemimpinan itu adalah sebuah proses penciptaan. Artinya apa? Kita melihat bahwa kepemimpinan itu bisa kita asah, bisa kita sempurnakan, dan bisa kita latih, dan kita kembangkan. Nah, dengan kata lain kita bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah keterampilan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai sebuah sasaran. Ini ketika kita ngomong mengarahkan orang lain, artinya gimana sih kok orang lain doang, diri sendiri gimana gitu. Sebelum seorang pemimpin itu mengarahkan dan mempengaruhi orang lain, otomatis dia harus mengarahkan dirinya sendiri dahulu dengan memiliki atribut kecakapan kognitif, kecakapan kognisi, dan juga kemampuan dia untuk beradaptasi. Kemudian yang kedua tadi ada setelah, oke Mas? Tadi yang kedua kita ngomongin festival olahraga pendidikan, itu ada kata keduanya itu olahraga pendidikan. Nah, di sini saya sedikit menarik dengan sebuah konsep dalam olahraga yang paling sering kalau ngomongin olahraga itu orang menganggap puncaknya apa? Di Indonesia misalnya, Olimpik, gold gitu ya, gold medal Olimpik. Tapi kalau umpamanya, oke, kita berkaca dari kondisi yang memang sekarang ada di negara kita. Orang berkaca bahwa puncak dari sebuah olahraga prestasi itu adalah Olimpik. Tapi sebenarnya Olimpiade itu sendiri tidak menganggap bahwa gold medal itu adalah puncaknya. Kenapa? Karena dalam sebuah spirit Olimpiade ada 3 nilai dasar yang kemudian dikembangkan menjadi 5 tema utama pendidikan. Nilai dasarnya apa aja? Yang pertama ada excellence. Ya. Yang kedua ada respect. Yang ketiga ada friendship. Artinya ketika dia mendapatkan sebuah gold medal itu tidak melulu ngomong tentang pencapaian gold medalnya. Tapi ada value di balik itu yang ingin dikembangkan, yang lebih utama, yang lebih jadi filosofi bagi sebuah pencapaian puncak atlet elit. Kemudian bagaimana implementasinya dalam bentuk pendidikan kita? Bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai olimpisisme ini di dunia pendidikan? IOC sendiri menjelaskan ada 5 tema sebenarnya yang bisa kita adopt. Yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan kondisi di mana anak itu menikmati setiap upaya yang dia lakukan. Ini sejalan ya dengan konsep kita tentang festival olahraga pendidikan. Pertama, berikan dulu perasaan fun-nya dulu. Biarkan dia menikmati upayanya dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, konsep respect, jujur. Yang ketiga, bagaimana dia menghargai perbedaan. Yang keempat, tentang bagaimana anak itu belajar untuk meraih keutamaan, terus-menerus memperbaiki diri dan memberikan kemampuan terbaik. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antara fisik, emosi, dan pikiran. Dan ini adalah bahwa memang ketika dia mendapatkan medali,
Kalau tidak tercapai yang 5 ini, kayaknya dia belum mencapai sebuah hal yang lebih tinggi dari jiwa olimpisisme itu sendiri. Menimbang dari itu, saya melihat kembali, mencoba merefleksikan kembali bagaimana supaya FOP ini menjadi menjadi sebuah platform pembelajaran buat kita semua. Memang sudah seharusnya festival olahraga pendidikan itu dilakukan dengan tujuan-tujuan yang mulia. Yang pertama misalnya seperti bagaimana kita mendesain, besok Bapak Ibu akan melakukan beberapa aktivitas yang wajib dan juga ada opsional. Mungkin yang opsional ini juga dipertimbangkan supaya nanti dia memiliki nilai yang sama ketika nanti kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana nanti aktivitas-aktivitas kita ini bisa memberikan kesempatan bagi anak untuk berpikir kritis dengan memberikan memberikan mereka stimulus untuk menyusun sebuah strategi, kemudian memberikan kesempatan buat mereka untuk mengkolaborasikan keterampilan yang mereka miliki, kemudian juga memberikan kesempatan untuk satu anggota tim untuk menemukan solusi dari pemecahan masalah sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang memang diinginkan dalam setiap permainan. Kemudian juga kita merasa bahwa memang kita mendesain semua permainan yang ada di Festival Olahraga Pendidikan ini harus mengembangkan keterampilan bagi pelakunya untuk mampu melakukan pengelolaan emosi dengan baik. Yaitu kita berupaya mendorong kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu merupakan sebuah aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang mendorong mereka untuk memberikan kemampuan terbaik. Aktivitas yang memberikan mereka pemahaman tentang bagaimana apa kelemahan dan kekurangan. Dan kemudian merasakan emosi orang lain, mengekspresikan emosi sendiri, dan memahami bagaimana cara bereaksi tentang kemenangan dan kekalahan. Dan yang paling terakhir, yang nggak kalah pentingnya adalah Festival Olahraga Pendidikan ini dirancang untuk memberikan pengembangan keterampilan keterampilan sosial. Di mana kita melihat bahwa aktivitas yang akan Bapak Ibu praktekkan besok hari itu adalah aktivitas yang memiliki nilai atas pembelajaran tentang perbedaan. Karena nanti di sana itu Bapak Ibu akan melihat satu olahraga yang dilakukan secara berkelompok. Aktivitas fisik yang dilakukan secara berkelompok. Artinya akan muncul perbedaan-perbedaan dan di sana anak-anak akan belajar tentang bagaimana cara mengelola perbedaan tersebut dan bagaimana cara bersikap terhadap perbedaan tersebut. Kemudian anak-anak akan diberikan pemahaman tentang bagaimana memahami aturan dan perannya masing-masing dalam mencapaikan sasaran. Dan yang terakhir adalah anak-anak didorong supaya belajar untuk mengungkapkan pendapat dan bagaimana memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berkomunikasi di antara sesamanya. Dan yang paling penting adalah secara tidak langsung kita mengutamakan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan dalam Festival Olahraga Pendidikan ini. Nah, ya, jadi Bapak Ibu untuk mencoba merangkum semua hal tadi dalam satu konsep, kita mencoba memahami bahwa Festival Olahraga Pendidikan ini adalah sebuah upaya yang memang disediakan oleh Asisten Deputi Olahraga Pendidikan untuk memberikan platform kepada seluruh peserta didik untuk belajar dan mengembangkan nilai positif lewat bermain, yang nilai-nilai positif itu adalah sebuah modal bagi mereka saat mereka menjadi pemimpin di masa depan. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat malam. Oke, terima kasih Mas Saufi Putra, luar biasa sekali materinya. Oh, untuk selanjutnya telah hadir narasumber kami
yaitu Prof. Dr. Tandio Rahayu. Selamat datang, Prof. Selamat datang di Jakarta. Beliau akan menyampaikan materi terkait tagline yang kita usung, yaitu Play Today Lead Tomorrow, Festival Olahraga Pendidikan untuk Menumbuhkan Kepemimpinan. Silakan, Prof. Terima kasih, Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, mohon maaf ini Ibu Bapak sekalian pakai batik cantik sekali, cakep. Saya hanya pakai t-shirt, saya baru mendarat dari tugas ordik yang lain. Pesawatnya delay 3 jam, dan ini saya dari bandara langsung ke sini naruh tas dan berdiri di hadap Bapak sekalian. Jadi mohon maaf penampilan saya mungkin tidak sesuai dengan SOP. Baik Ibu Bapak sekalian, saya kok rasanya materinya sudah habis oleh Prof. Sali dan Pak Sauki. Loh, saya seharusnya menampilkan ini dari kami bertiga, jadwalnya saya duluan gitu ya. Tapi rupa-rupanya sudah kesalip ya. Saya akan menyampaikan apa yang sudah saya persiapkan. Ibu Bapak sekalian, tentunya saat ini Ibu Bapak sudah berada di posisi memahami apa yang akan dilakukan dalam Festival Olahraga Pendidikan. Tolong slide 1, Mas. Nah, saya nggak tahu tadi Pak Prof. Sali sudah menyampaikan ini belum? Belum. Jadi ini adalah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023. Jadi inilah asal muasal mengapa FOP itu atau Festival Olahraga Pendidikan itu diperlukan atau akan diselenggarakan. Pada pasal 4 ayat 3, maaf, Peraturan Menteri ini terbit tahun 2023, akhir tahun November ya Mbak. Bulan November, jadi masih cukup hangat begitu. Saat ini teman-teman di Asdep Ordik sudah menyelenggarakan amanat dari peraturan ini. Ibu Bapak sekalian, pasal 4 ayat 3 itu disebutkan pada poin ke C, perlunya peningkatan partisipasi aktif peserta didik dalam olahraga. Kemudian pasal 11, perlunya partisipasi aktif peserta didik dalam berolahraga sebagaimana dimaksud di pasal 4 melalui penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan. Tapi jangan dulu, ada kata kompetisi, jangan sensi dulu. Nanti akan dijelaskan kemudian. Next, Mas. Nah, pasal 18 itu menyebutkan bahwa penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud di pasal 11 dilaksanakan melalui penyelenggaraan festival olahraga pendidikan antar satuan pendidikan. Jadi sudah clear ya Ibu Bapak sekalian bahwa adanya FOP ini memang sesuai dengan amanat peraturan Menteri tahun 2023 nomor 19. Next, Mas. Saya cepat aja di sini, pasal 19 itu tentang Festival Olahraga Pendidikan, ya, yang jelas isi dari peraturan ini pastinya sudah diekspresikan oleh Prof. Sali tadi dan juga Pak Sauki. Next, Mas. Nah, ini yang menjadi tagline kegiatan tahun ini
Dan rasanya ini adalah tagline yang paling tepat untuk kegiatan Festival Olahraga Pendidikan. Play today, lead tomorrow. Melalui Festival Olahraga Pendidikan, hari ini kita mengajak anak-anak itu bermain. Dengan harapan menumbuhkan kepemimpinan mereka di hari esok, di kemudian hari. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini pastinya ada Igornas. Ada Bapak, pasti ada Igornas di sini ya Pak. Dalam pembelajaran PJOK, memang seharusnya suasana, nuansa, spirit bermain itu melekat. Tujuannya apa? Agar peserta didik kita bergembira ria pada saat menyelenggarakan, pada saat mengikuti pelajaran PJOK. Karena kalau PJOK, Bapak Ibu gurunya galak-galak, nanti anaknya nggak suka. Kita harus bersenang-senang selama pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itulah sebabnya semangat play ini perlu terus kita pupuk. Nah, kalau pelajaran PJOK dikompetisikan, isi materi PJOK dikompetisikan seperti kompetisi olahraga yang standar, itu akan memberikan tekanan yang luar biasa. Terutama bagi anak-anak yang memang dia bukan atlet. Gitu ya. Anak-anak yang memang passion utamanya bukan di physical activity. Tetapi penjas itu adalah emas. Sesuatu yang harus dilakukan untuk kepentingan anak-anak itu sendiri. Jadi suasana bermain yang bisa melibatkan semuanya itu harus terus dibangun. Thanks, Mas. Nah, Ibu Bapak sekalian, bermain atau play dan permainan atau games. Ini kalau di bahasa Indonesia katanya itu sama, wordnya sama ya, bermain. Bermain, play, permainan itu games. Nah, keduanya ini berperan penting dalam perkembangan dan fungsi sosial di setiap tahap kehidupan. Loh, orang tua juga senang toh Pak ya main ya Pak. Kita kan juga masih senang bermain gitu, meskipun kepalanya sudah ubanan, tapi ya saya masih senang bermain. Apa aja Pak, ayo mau main apa? Main apa aja suka saya. Tenis main loh ya Pak, jangan bertanding. Kalau bertanding saya nggak bisa. Kalau cuma main-main, ayo saja. Ya, iya. Mau main lempar-lemparan bola, mau main kejar-kejaran, ayo semampu saya. Tapi inti bermain adalah kita melakukan kegiatan dengan penuh sukacita. Ya. Nah, next Mas. Ini, Ibu Bapak, rasanya nanti materi ini sudah bisa diunduh di webnya Asdep Ordik. Sedikit perlu dijelaskan, perlu dibatasi, bukan dijelaskan, makna bermain merupakan aktivitas bermotivasi intrinsik. Yang pasti bermain itu menyenangkan, memberikan rasa bebas bermain. Ya. Seringkali sifatnya spontan dan kreatif. Memungkinkan individu untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan belajar dalam lingkungan yang santai. Pastinya beda ya, kalau kita mau main, belum main sudah ada wasit yang menerapkan segala peraturan, dibanding dengan kita ketemu teman-teman, kemudian janjian membuat permainan,
dan bermain bersama, suasananya akan berbeda. Nah, bermain itu dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk, termasuk aktivitas fisik, bermain peran, permainan sosial, maupun bentuk-bentuk permainan yang lain. Next, Mas. Nah, Ibu Bapak sekalian, setidaknya ada 5 tujuan bermain. Perkembangan sosial dan emosional, perkembangan kognitif, karena anak-anak kalau bermain kemudian bisa kreatif, ya. Wah, bikin permainan, nanti permainan yang akan dimainkan besok itu kreatif. Perkembangan fisik pasti karena physical activity, perkembangan bahasa karena kita harus bermain itu harus berkomunikasi, harus berinteraksi, maka salah satu tujuannya adalah bisa menghilangkan stres dan berguna untuk relaksasi. Next, Mas. Nah, kalau tadi bermain, sekarang permainan. Apa bedanya bermain dan permainan? Bermain itu jauh lebih bebas. Tetapi Ibu Bapak sekalian, rasanya tadi Pak Saugi sudah menjelaskan bahwa dalam hidup ini mau tidak mau kita semua berhadapan dengan peraturan. Sesederhana apapun pasti ada aturan-aturan yang harus kita taati agar hidup ini berlangsung terus, tidak macet di jalan. Nah, demikian juga dengan bermain dan permainan. Kalau di dalam bermain kita memberi kebebasan berekspresi, di dalam permainan ada aturan-aturan yang mengikat, yang disepakati bersama dan ditaati bersama. Lari batasnya pintu loh ya, jangan bablas sampai ke jalan. Menunjuk pintu sebagai batas adalah aturan yang disepakati bersama. Kita lompat-lompatnya setiap kali lompat 10 lompatan saja. Kita pakainya bola warna kuning dan hijau. Misalnya, hal-hal kecil yang disepakati bersama dalam sebuah permainan adalah wujud peraturan yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama, ditaati bersama. Tidak seperti bermain yang lebih terbuka, permainan memiliki parameter dan tujuan yang ditentukan. Jadi tidak seketat peraturan kompetisi tentunya, tetapi di dalam permainan kita tetap harus punya aturan agar semuanya jelas. Next, Mas. Tujuan permainan setidaknya ada 3. Yang pertama, pengembangan keterampilan. Dalam hal ini tentu keterampilan fisik. Ya. Permainan yang mengharuskan pemainnya mengembangkan keterampilan khusus. Seperti strategi, pengambilan keputusan, kerja tim, dan koordinasi. Itu ekspresi dari bagaimana kreativitas setiap anak yang terlibat di dalam permainan berkontribusi untuk mentaati peraturan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengekspresikan apa yang dia bisa. Itu pertama, pengembangan keterampilan. Yang kedua, hiburan dan kegembiraan dong. Jadi kalau dalam permainan, jangan sampai ibu bapak, misalnya ini, jangan berisik ya kalau main. Gimana bisa main nggak berisik gitu ya? Main pasti berisik, harus berisik. Kalau nggak berisik, dia tidak berinteraksi. Kemudian interaksi sosial,
permainan multi pemain beregu, mendorong interaksi sosial, kolaborasi, kompetisi antar peserta, dan mereka dapat memperkuat hubungan dengan membangun komunitas. Jadi Ibu Bapak, saya nggak tahu apakah sudah dijelaskan, besok grupnya tuh 10 orang sudah ya? Sudah ada? Oh belum? Belum. Pokoknya gitu ya, pokoknya di dalam FOP festival ini nanti setiap tim itu isinya anak-anak dengan beragam background. Ya, jadi nggak boleh klik-klikan, harus ada kebersamaan. Next, Mas. Ibu Bapak sekalian, ini kesimpulannya. Bermain dan permainan adalah aspek penting dari perkembangan manusia. Mendorong pertumbuhan kognisi, sosial, emosional, dan fisik. Keduanya berkontribusi terhadap kesejahteraan secara menyeluruh dan penting untuk pembelajaran dan sosialisasi sepanjang hidup. Bermain memiliki peran integral dalam mendorong pertumbuhan dan seterusnya. Yang perlu dicamkan adalah nilai bermain bukan hanya sebagai aktivitas rekreasi, namun juga menjadi aspek mendasar tentang bagaimana individu itu belajar, berinteraksi, dan berkembang sepanjang hidup mereka. Sekarang kalau tadi sudah play today, sekarang lead tomorrow. Kepemimpinan. Kita sama-sama tahulah tadi Pak Saugi sudah menjelaskan tentang kepemimpinan. Sama persis prinsipnya. Bahwa yang namanya kepemimpinan adalah salah satu aspek personality yang ada pada setiap orang. Betul ya Pak Saugi? Dikoreksi kalau salah Pak, karena beliau psikolog gitu. Saya Pak, temannya Pak Mas Bagus ya. Itu Mas Bagus teman saya di FIK UNES. Balik lagi, kepemimpinan adalah salah satu indikator personality yang dimiliki semua orang. Hanya prosentasenya pasti berbeda-beda untuk setiap orang. Memiliki kepemimpinan yang baik, belum tentu dia seorang pemimpin, seorang pejabat. Sebaliknya, pemimpin atau pejabat belum tentu punya kepemimpinan yang memadai. Nah, kepemimpinan inilah Ibu Bapak sekalian yang bisa didorong, ditumbuhkan, dimotivasi, diberi ruang melalui bermain. Atau anak-anak itu bisa memotivasi teman-temannya supaya larinya lebih kencang, itu dia punya kepemimpinan yang bagus. Dia bisa memotivasi teman-teman supaya tidak menyerah sebelum garis finish, itu adalah kepemimpinan. Melalui bermain yang kelihatannya santai, bersenang-senang, itulah diharapkan terbuka ruang seluas-luasnya bagi setiap peserta didik yang ikut di kegiatan ini, dan tentunya nanti menular ke mereka yang belum punya kesempatan ikut, untuk menumbuhkan kepemimpinan itu. Next, Mas. Bermain untuk mengasah jiwa kepemimpinan. Ini sudah terangkum dalam apa yang barusan saya jelaskan. Bahwa bermain itu sebetulnya bukan sekedar bermain. Saya bisa berdiri di sini
saat ini berhadapan dengan ibu bapak, karena dulu mudanya senang bermain, Pak. Percaya deh, ibu bapak yang masih muda-muda, bermainlah sebanyak-banyaknya. Satu hari ibu bapak akan menjadi pimpinan yang qualified. Next. Nah, ini slide terakhir saya, ibu bapak sekalian. Inilah inti dari kegiatan Festival Olahraga Pendidikan yang akan kita kerjakan bersama. Festival Olahraga Pendidikan yang sudah dirancang oleh teman-teman di Asisten Deputi Olahraga Pendidikan adalah sebuah perayaan keberagaman literasi fisik di arena bermain. Melalui permainan yang kreatif, sportif, kolaboratif, dan inklusif. Sehingga memberi ruang bagi seluruh peserta untuk belajar beradaptasi, bersosialisasi, berinteraksi dalam semangat kompetitif. Yang kompetitif semangatnya ya. Semangatnya nggak boleh sampai nanti harus berantem. Kayak di pertandingan sepak bola, nggak boleh. Ya, jadi harus semangatnya yang kompetitif. Itu harus bisa terpupuk melalui permainan. Semangat kompetitif yang sehat agar menghasilkan tantangan untuk berani mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu bukan hanya di meja sidang, bukan hanya di meja meeting. Keputusan tentang ayo siapa yang lari duluan itu juga sebuah keputusan. Dan pastinya kalau itu kegiatan berkeregu, berkelompok, keputusan itu akan disepakati bersama. Nah, hal-hal kelihatannya kecil semacam ini, Ibu Bapak. Kalau terus-menerus kita beri ruang, maka satu hari jiwa-jiwa kepemimpinan anak-anak kita ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Tentang hal-hal yang tercantum di dalam kesimpulan ini, karena belum dijelaskan oleh Mbak Rika ya, tentang grup ya Mbak. Nah, ya. Satu contoh kecil, tapi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Rika dan teman-teman. Nanti di festival ini kan setiap regu 10 orang gitu ya. 5 putri, 5 putra. Harus beradaptasi. Yang laki-laki harus ngerti teman satu timnya ini perempuan. Saya nggak tahu sih perempuannya akan lebih hebat atau enggak. Tapi intinya adalah toleransi. Intinya adalah si cowok harus bisa menerima dalam satu timnya itu ada perempuan. Demikian juga, bukan manja-manja Bu, yang perempuan juga harus mohon maaf, tahu diri. Saya main bareng satu tim dengan cowok, nggak boleh kemenyek-menyek gitu. Harus ceket-ceket, das-des, sat-set, tas-tes. Ya, jadi kedua belah pihak harus memiliki toleransi yang luas. Karena kami bermain bersama. Nggak boleh, wah ada perempuan nggak usah ikut lari, nggak boleh. Satu tim harus laki-laki dan perempuan. Termasuk kalau untuk yang sekolah dasar harus melibatkan kelas bawah dan kelas atas. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Entah komposisinya gimana terserah para guru, tetapi unsur itu harus ada. Yang kelas 6 atau kelas 5, ya harus ini dalam tim saya ada adik-adik yang masih kecil gitu. Toleransi kembali, dibuka selebar-lebarnya. Itulah tujuan dari
FOP ini. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih, Prof. Beri aplaus sekali lagi untuk 3 narasumber kita malam ini. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk sesi terakhir kita akan ada tanya jawab.